Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelie Wulandari dengan NIM 2216081 akan mempresentasikan judul presentasi saya yaitu diskusi. Diskusi adalah salah satu strategi belajar mengajar yang dilakukan seorang guru di sekolah. Dalam diskusi ini, orang berinteraksi antara dua atau lebih individu saling tukar-menukar pengalaman, informasi, dan memecahkan masalah. Diskusi merupakan suatu metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Langkah-langkah berdiskusi. Yang pertama, fase persiapan. Fase persiapan ini biasanya terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari subjek atau area yang akan didiskusikan. Yang kedua, membagi peserta menjadi kelompok-kelompok dan memberi pengarahan siapa yang menjadi apa. Yang ketiga, menentukan tujuan instruksional khusus yang ingin dicapai dalam diskusi itu. Yang keempat, mengidentifikasi hasil-hasil belajar apa yang seharusnya dikuasai peserta. Yang kelima, menunjukkan dan menguraikan dengan jelas problema yang akan dipecahkan dalam diskusi. Yang keenam, menyiapkan dan membagikan bahan-bahan atau handout kepada peserta. Yang ketujuh, mengembangkan agenda yang mencakup semua poin yang dibutuhkan dalam rangka pemecahan masalah. Yang kedelapan yaitu mengatur ruangan dan tempat duduk papan tulis dan alat-alat bantu yang akan dipergunakan. Yang kedua, fase pelaksanaan. Pertama, pembukaan diskusi, yaitu membuat outline singkat situasi yang akan didiskusikan. Yang kedua, mengeluarkan sebuah pendapat atau pertanyaan yang sifatnya dapat merangsang pikiran peserta. Yang ketiga, senantiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan pada poin-poin yang penting yang ada hubungannya dengan masalah yang bersangkutan. Yang keempat, memberikan ilustrasi, demonstrasi, atau bentuk lain yang dapat menarik perhatian peserta. Yang kedua, pemeliharaan pelaksanaan. Yang pertama, menjaga peserta agar tidak keluar dari subjek yang bersangkutan. Yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki atau menuntut jawaban dari peserta dan mempersiapkan mereka memberi alasan-alasan setiap pandangan atau pendapat yang mereka ucapkan. Yang ketiga, dihindarkan pemunculan topik baru yang belum waktunya muncul. Tunggu sampai topik lama diselesaikan. Yang keempat, bila mungkin hubungan topik baru dengan topik lama. Yang kelima, sering-sering membuat ringkasan terhadap bantuan pikiran peserta yang langsung ada hubungannya dengan diskusi. Yang keenam, siap-siap dengan komentar atau pertanyaan untuk mengarahkan kembali jika diskusi itu menuju jalan buntu. Yang ketiga, penutup diskusi. Agar para peserta menjadi mantap dan tidak merasa mengambang akan hasil diskusinya, maka dalam penutupan diskusi segera dibuatkan rangkuman dan kesimpulan yang tepat dan jelas. Dan kalau terpaksa dalam menyimpulkan diskusi itu terjadi kompromi, maka jangan biarkan diskusi itu menjadi terkantung-kantung. Hambatan dalam berdiskusi. Hambatan dalam diskusi biasanya adalah setiap orang menginginkan segera dicapainya persetujuan atau kesimpulan. Sikap seperti ini menghalangi jalan menuju terjadinya perubahan sikap para siswa oleh mereka sendiri. Perubahan sikap ini lebih penting daripada yang lain dalam proses belajar mengajar lewat promosi diskusi. Tempat duduk berdiskusi. Yang pertama, baris tradisional atau traditional rows adalah susunan di mana siswa duduk satu-satu dalam beberapa baris menghadap guru dan papan tulis atau layar. Yang kedua, berkelompok-kelompok atau kluster adalah susunan di mana kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang sama rata, di mana siswa duduk melingkar dan di dalam masing-masing berkelompok. Yang ketiga, berpasangan atau pairs. Seperti susunan baris tradisional, namun tidak sendiri-sendiri, melainkan berpasangan. Dalam susunan ini, siswa tetap dapat bekerja sama, namun dengan tetap mudah memperhatikan guru sebagai otoritas utama. Yang keempat, bentuk U atau U-shape adalah susunan di mana tempat duduk siswa membentuk huruf U menghadap ke guru yang berada di tengah sehingga jarak interaksi semua siswa pada guru adalah sama. Manfaat berdiskusi. Yang pertama, menyelesaikan masalah, menyerap aspirasi dan saran, menumbuhkan kerjasama tim, mendapatkan ilmu baru, dan melatih kreativitas. Unsur-unsur diskusi. Yang pertama, materi. Masalah yang didiskusikan merupakan suatu persoalan yang dibahas oleh peserta diskusi untuk dipahami, diketahui sebab-sebabnya, dianalisis, dicari jalan keluar atau solusinya, diambil keputusan yang tepat, terbaik di antara yang baik atau tak baik, semua dengan keadaan dan kebutuhan.
Yang kedua, manusia. Manusia sebagai pelaksana terdiri dari yang pertama moderator. Moderator bertugas membuka, memperkenalkan pembahasan dan notulis, membacakan tata tertib, mengarahkan dan mengatur alur pembicaraan, menyampaikan kesimpulan, serta menutup diskusi. Yang kedua, notulis. Notulis bertugas mencatat hal-hal penting dalam diskusi, baik teknis maupun materi pembicaraan. Yang ketiga, peserta. Peserta bertugas mengikuti kegiatan diskusi secara aktif, bukan sebatas pendengar belaka, melainkan bisa juga memberikan tanggapan, pertanyaan, dan lain-lain. Yang keempat, pemakalah atau penyaji. Penyaji bertugas menjelaskan isi permasalahan yang telah dipersiapkan sebelumnya dalam bentuk makalah. Kelima, yaitu perlengkapan. Perlengkapan dalam pelaksanaan diskusi meliputi pemilihan tempat yang akan dilakukan dalam diskusi, sarana seperti LCD, viewers, dan sebagainya. Jenis-jenis diskusi. Yang pertama, diskusi kelompok adalah jenis diskusi yang paling sederhana dan jenis instruksi di mana sekelompok orang berinteraksi tatap muka. Setiap anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya dan berbagi pengalaman serta informasi tentang cara memecahkan masalah. Yang kedua, yaitu diskusi seminar. Seminar adalah suatu bentuk diskusi yang digunakan untuk mencari konsensus pendapat ketika berhadapan dengan isu-isu formal. Seminar biasanya fokus pada topik tertentu, seperti masalah sehari-hari, dilakukan dalam bidang dengan moderator. Sesekali juga akan ada diskusi dan tukar pengalaman. Yang ketiga, yaitu diskusi panel. Jenis diskusi selanjutnya adalah diskusi panel. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperluas wawasan tentang topik yang biasa dibahas. Misalnya, ada kursus pelatihan bisnis online yang menawarkan pelajaran praktis dan teori. Yang keempat, yaitu diskusi simposium. Simposium adalah bentuk diskusi di mana topik tertentu dibahas. Diskusi ini akan dimoderatori dan oleh setiap peserta dan akan diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan komentar setelah diskusi utama dan diskusi pendamping selesai. Yang kelima, yaitu lokakarya, adalah pertemuan para pakar atau ahli yang bertujuan untuk membahas masalah di lapangan. Lokakarya juga disebut dengan istilah workshop yang diintegrasikan ke dalam konferensi ilmiah yang lebih kecil. Yang keenam, yaitu debat parlemen atau diskusi kongres. Diskusi kongres adalah pertemuan di mana perwakilan dari organisasi politik, sosial, atau profesional mendiskusikan masalah dan membuat keputusan. Yang ketujuh, yaitu konferensi. Konferensi adalah pertemuan untuk bernegosiasi dan bertukar pandangan tentang isu-isu umum. Rapat biasanya diadakan oleh lembaga PR atau panitia acara untuk mengumumkan, menjelaskan, mengadvokasi, atau mempromosikan kebijakan dengan tujuan meningkatkan penerimaan publik. Yang kedelapan, yaitu sarasehan. Sarasehan diadakan untuk membahas topik tertentu secara informal dan formal. Sarasehan juga memungkinkan setiap peserta untuk berinteraksi langsung dengan pembicara yang diundang. Ini tidak harus dilakukan melalui moderator. Yang kesembilan, yaitu diskusi konvensi nasional atau MUNAS. MUNAS adalah singkatan dari Musyawarah Nasional, suatu bentuk forum yang dihadiri oleh perwakilan negara untuk membahas masalah di tingkat nasional. Yang ke-10, yaitu diskusi pelatihan atau training. Jenis diskusi terakhir adalah diskusi pelatihan. Pelatihan atau training adalah diskusi yang terfokus pada praktek teori. Kata pelatihan banyak digunakan dalam dunia kerja. Contoh praktik diskusi yaitu seminar. Seminar biasanya fokus pada topik tertentu, seperti masalah sehari-hari, dilakukan dalam dialog dengan moderator, sesekali juga akan ada diskusi dan tukar pengalaman. Fungsi dari diskusi ini adalah untuk melatih kehidupan refleksi diri untuk memecahkan berbagai masalah dan mencari solusi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.